Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat sebagai pesan saya kepada Romo Kiai Miftahul Akhyar, Roy Sam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan juga Ketua Umum PBNU Gus Yahya Stakuf ya, berkaitan dengan statement terakhir Romo Kiai Miftah tentang polemik nasabah Alawi dan Ubaidillah gitu ya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Kalau nama semua sudah tahu ya. Kalau hubungan saya dengan NU, saya nggak punya kartu anggota NU dan tidak pernah mengajukan juga sebagai anggota NU. Tapi orang tua saya itu lahir besar di basis NU Blitar. Sampai meninggal juga melakukan amalia NU. Biasa buat kami itu tahlilan seperti itu ya. Saya sendiri besar di Malang, pendidikan itu dari ilmu biologi terapan ya. Ketika Kiai Miftah dawuh bahwa Imam Ubaidillah itu difitnah atau fiktif, ya jujur saya yang pertama mengkoinkan Ubaidillah itu fiktif. Kenapa waktu itu saya tarik kesimpulan sementara ya bahwa Ubaidillah itu fiktif? Karena keturunannya yang di Indonesia terutama itu tidak bisa membuktikan bahwa Ubaidillah itu adalah makhluk biologis yang pernah hidup. Karena sesungguhnya Ubaidillah itu bisa dilacak. Karena keluarga Balawi kan mengklaim jalur paternal gitu. Dari data yang ada, totalnya dari 180 orang plus 6 berarti 186 orang, itu tidak menunjukkan mereka ini, Bani Ubaidillah itu berasal dari satu kakek pada abad keempat Hijri ya, masa hidupnya Ubaidillah. Jadi saya mengambil kesimpulan Ubaidillah ini fiktif karena ada dasarnya. Dalam ilmu biologi, anak laki-laki itu ketika masih zigot itu tidak bisa dibedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Tapi setelah berapa minggu perkembangan dalam perut ibunya, kromosom Y-nya itu akan mengambil alih pertumbuhannya, jadi membentuk testis, mencegah terbentuknya uterus dan ovarium gitu ya. Dan kromosom Y dari anak laki-laki ini didapat dari ayahnya. Kromosom Y ini besarnya 62 juta pasang basa. Itu 95%-nya, 57 juta, itu tidak berekombinasi dengan pihak nenek. Jadi kromosom Y di ayah yang 95% di tengah itu ya diwarisi dari ayahnya. Neneknya ya cuma berekombinasi di ujung-ujung. Allah mengatur ini agar ujung-ujungnya itu melindungi yang di tengah. Karena kalau sampai berekombinasi, efeknya itu fatal. Sudah keputusan Allah begitu. Dari sekian besar 57 juta ya yang mengkode protein yang kita sebut gen itu jumlahnya kecil. Bagian besar tuh malah tidak mengkode protein. Lah, di tempat yang tidak mengkode protein inilah Allah mencatat nasab kita gitu ya. Dalam ilmu biologi, variabel untuk mencatat nasab ini kita sebut UEP, Unique Event Polymorphism gitu ya. Ada STR, ada SNP. Nah, SNP ini sekali ditandai Allah itu abadi. Sebetulnya enggak abadi, karena umur siklusnya itu 1 miliar tahun.
Kita nggak tahu 1 miliar tahun lagi udah kiamat belum. Kalau kita anggap sebelum itu kiamat, karena bumi itu masih layak ditempati oleh kita itu sampai 1 miliar tahun lagi, lebih lebih dari itu karena umur matahari itu mulai mengarah ke kematiannya, terlalu panas bumi untuk ditempati. Nah, karena tidak berekombinasi itu, maka andaikan tidak ada mutasi, kromosom Y yang di tengah-tengah tadi punya kita akan identik 100% sama dengan Nabi Adam dulu. Tapi Allah memanfaatkan kromosom Y ini untuk mencatat garis keturunan kita yang jaraknya panjang. Nah, pada kasus Balawi ini, saya menemukan dari abad ketiga Hijriah itu, keluarga Balawi ini terdiri dari 8 haplogrup. Artinya pada masa era Ubaidillah, itu mereka itu berasal dari 8 sperma yang berbeda. Itu makanya kenapa saya bilang fiktif. Kecuali kalau keluarga Balawi dalam hal ini Robito Alawiyah itu bisa memilih salah satu sesuai kaidah-kaidah ilmu genetika populasi. Mungkin saat itu terbukti Ubaidillah itu tidak fiktif, nyata. Fakta lain yang saya temukan terkait dengan keluarga Nabi, Ubaidillah ini terlalu jarak kerabatannya dengan para Alawiyin yang lain terlalu jauh. Karena kakek bersamanya itu kan harusnya 1400 tahun yang lalu. Dengan banyak keluarga Alawiyin, itu jaraknya 40-an ribu tahun yang lalu gitu. Karena penanda-penanda yang ditulis Allah di kromosom Y kita itu bisa diestimasi kapan kakek bersamanya hidup. Bisa, ya estimasi itu tidak terlalu akurat lah, tapi kalau jaraknya jauh, terlalu jauh, itu bisa dipakai menolak. Seperti ilmu hisab kan bisa dipakai untuk menolak ilmu ru'yat kalau memandang hilalnya aja sudah terlalu jauh dari hilal, terlalu jauh dari hisabnya gitu kan. Seperti itulah gitu. Saya juga menemukan bahwa klaster Balawi ini tidak memiliki kerabatan dengan keturunan Bani Harun, pendeta-pendeta Yahudi sekarang. Memang Bani Harun itu tidak murni, tapi dengan mengklaster mereka, kita bisa menyimpulkan mana yang punya kakek bersama, yang era hidupnya sama dengan Nabi Harun. Karena Alawiyin ini bersepupu dengan Bani Harun, atau Kohanim, atau tunggalnya itu Kohen, maka kita bisa menebak penanda genetik Nabi Ibrahim yang harus ada di dua sisi itu. Jadi dalam ilmu genetika, untuk memastikan Alawiyin, ya ring 1, ring 2, ring 0,1, itu mereka harus bisa dikonfirmasi oleh salah satu haplogrup di Bani Harun. Demikian pula sebaliknya. Nah, Balawi di titik sini juga gagal. Artinya pada era Nabi Ibrahim pun mereka bukan berasal dari satu sperma yang sama gitu. Makanya saya bilang Balawi ini Bani Ibrahim saja bukan. Nah, yang saya sesalkan dari statement Kiai Miftah adalah NU itu udah namanya aja Nahdlatul Ulama. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia yang benar kan itu sebenarnya kebangkitan ilmuwan, bukan kebangkitan ulama loh ya. Ulama itu kan jamaknya alim, saya bukan ahli bahasa Arab, tapi ya kalau seperti ini udah pengetahuan umum ya. Nahdlatul Ulama itu kan dari kebangkitan ulama atau kebangkitan para ilmuwan. Dulu dalam sejarah Islam sampai masa Kekhalifahan Abbasiyah yang namanya orang alim itu kan orang yang berilmu apa saja yang bermanfaat buat kemanusiaan, yang bisa diwarisi ilmunya oleh umat saat itu gitu.
tidak terbatas hanya ilmu agama. Baru kemudian pada era Kesultanan Utsmani itu terjadi dikotomi antara ulama ilmu agama dengan ilmuwan yang orang-orang alim yang bukan ilmu agama. Nah, saya menganggap seharusnya NU itu kembali ke definisi awal orang alim ini sebagai ilmuwan. Dan dasar berpikir ilmuwan itu kan sebetulnya skeptis. Sesuatu yang dinyatakan itu tidak diyakini kebenarannya sampai diuji kebenarannya. Definisi sains modern kan gitu. Teorinya harus dites melawan bukti-bukti yang ada. Bukti-bukti yang ada tentu saja hasil pengukuran dan hasil pengamatan dan pengukuran yang metodenya disepakati oleh para ilmuwan itu sendiri. Nah, di sini saya melihat Kiai Miftah itu memvonis Ubaidillah dan Bahlawi itu berdasarkan prasangka, ya prasangka baik, mudun gitu ya. Dan sudah berat sebelah sebetulnya. Dan tidak tahu interestnya apa Kiai Miftah bilang. Tetapi sebagai pucuk pimpinan NU, ya sebaiknya bersikap sebagai orang alim yang seharusnya. Skeptis. Artinya tidak langsung percaya apa klaim Bahlawi sebelum itu diuji melawan bukti yang ada. Termasuk juga tidak percaya kepada saya, kepada statement-statement saya sebelum diuji dengan bukti-bukti yang ada gitu. Dengan metode yang disepakati oleh para ilmuwan itu. Nah, di sini pada titik ini sebetulnya kita bisa memanfaatkan momentum agar NU kembali mengembalikan kitahnya ulama gitu ya. Mengembalikan ulama kepada definisi awal ketika kata alim itu, ketika diksi alim itu dikoinkan. NU itu seharusnya sebagai kapal induk para ulama bidang apa saja. Jadi kapal induk seluruh ilmuwan. Karena saya yakin bakat-bakat anak muda itu nggak cuma ilmu agama. Segala ilmu pasti punya. Adik-adik kita yang masih muda itu. Jadi saran saya untuk adilnya kepada Romo Kiai Miftah, kita bersikap seperti orang alim sebagai ilmuwan. Skeptis saja. Ke klaim Bahlawi jangan langsung percaya, karena mereka tidak bisa membuktikan bahwa Bahlawi sekarang itu berasal dari kakek tunggal, dan juga tidak perlu langsung percaya apa yang saya katakan. Saran saya, bentuklah tim pencari fakta, bentuklah tim investigator untuk memeriksa nasab Bahlawi dengan komprehensif, dengan berbagai disiplin ilmu, dari sejarah, ilmu agama, terus filologi, ilmu literatur, kemudian dari ilmu genetika. Dan menurut ukuran NU, mendirikan lab genomik untuk NU itu bukan beban berat. Kalau kita lihat ya laboratorium di Universitas NU yang dari biologi juga masih jauh lah dari memadai. Padahal namanya saja Nahdlatul Ulama gitu ya, kebangkitan ilmuwan. Tapi kalau untuk Universitas NU itu belum mencerminkan bahwa mereka itu universitas yang dibimbing oleh kapal induknya ilmuwan. Kenapa ini harus kita kerjakan? Seperti saya sebut tadi, bahwa kromosom Y itu 95%-nya tidak berekombinasi dengan pihak ibu. Satu sel telur itu hanya bisa dibuahi oleh satu sperma. Kalau kita membiarkan keturunan Imam Ali beragam haplogrupnya, itu merupakan fitnah tersendiri kepada Fatimah RA, pada Sayyidah Fatimah
binti Muhammad radhiyallahu anhu gitu kan. Dan menantu-menantu perempuannya. Seharusnya dengan satu kakek Imam Ali saja seluruh keturunannya haplogrupnya sama dalam skop Imam Ali. Dalam skop Nabi Ibrahim, keturunan Imam Ali akan berhaplogrup sama dengan Bani Harun karena kakeknya sama. Kalau sampai satu istri, satu suami, dia tidak pernah berganti suami, kemudian keturunannya sekarang itu haplogrupnya bermacam-macam, itu kita harus curiga. Itu bukti awal sesuatu yang salah terjadi. Kalau kita biarkan, itu kita seperti membiarkan fitnah terhadap keluarga Alawiyyin, khususnya Sayyidah Fatimah dan menantu-menantu perempuannya. Seakan-akan mereka berhubungan dengan lelaki lain yang bukan suaminya gitu. Karena kalau keturunannya berbagai macam haplogrup, artinya pada titik tertentu itu tidak berasal dari satu sperma gitu ya. Jadi kalau misalnya haplogrupnya Imam Ali J ya semuanya harus J keturunannya. Kalau haplogrupnya Imam Ali G ya semuanya harus G. Itu udah ketentuan Allah itu. Memang tidak disebut di dalam kitab suci ketentuan seperti itu. Zaman itu kan belum tahu genetik Rasulullah. Ilmu ini kan ilmu hukum Allah yang tersirat. Dalam agama kan ada hukum Allah tersurat, teks itu, kitab suci dan hadis. Tapi ada hukum Allah yang tersirat, seperti ilmu biologi ini kan hukum Allah yang tersirat. Nah, kalau kakeknya sudah satu ya, haplogrupnya turunannya harus satu pada skop Imam Ali gitu ya. Dan kenyataannya yang lain beda-beda gitu. Nah, sampai di sini saya rasa NU harusnya punya kewajiban ya, membersihkan nama keluarga Rasulullah gitu ya. Apalagi di NU saya yakin banyak cucu Rasulullah ya, walaupun nggak tercatat. Namanya cucu kan nggak harus jalur lelaki sebagaimana klaim Balawi gitu. Jalur lelaki, jalur perempuan, jalur selang-seling. Sepanjang Rasulullah bisa memeluknya tanpa batal wudhu ya itulah cucu gitu. Nah, jadi namanya cucu tentu punya kewajiban dong terhadap keluarganya. Dalam hal ini kan kakeknya gitu ya. Kakek buyut, kakek canggah terus ke atas gitu ya. Walaupun banyak dari cabang keturunan ini tidak bisa mengklaim sebagai keturunan Rasulullah, tapi kalau tetap mahramnya Rasulullah kan tetap punya kewajiban untuk memelihara kehormatan keluarganya. Jadi saya rasa itu aja Kiai Miftah ya, Romo Kiai. Jangan percaya langsung kepada klaim Balawi sebelum dibuktikan kebenarannya. Juga tidak perlu mempercayai saya sebelum dibuktikan kebenarannya. Cuma kalau saya berbicara itu selalu berbasis ilmu, dalam hal ini ilmu biologi. Saya tidak membahas nasab berdasarkan teologi ya, tapi nasab berdasarkan ilmu biologi. Karena dalam Islam ada larangan menasabkan anak kepada ayah angkatnya gitu. Jadi Romo Kiai Miftah jangan langsung percaya kepada klaim Balawi sebelum bisa dibuktikan. Karena dari internal mereka sudah bermasalah. Keturunan Ubaidillah itu ada 8. Kemudian juga dari sisi Kiai Imad juga jangan langsung percaya. Kemudian dari statement saya juga jangan langsung percaya. Semuanya diuji, divalidasi dengan disiplin ilmu yang komprehensif ya. Jadi keputusannya bisa diambil secara objektif, walaupun kemungkinan melesetnya tetap ada, tapi jauh lebih kecil lah gitu ya. Dan NU bisa membentuk tim pencari fakta gitu. Apapun hasilnya, yang hak itu harus dikatakan hak. Toh kalaupun nasab Balawi ini tidak bersambung, nasab itu sebelumnya tidak ada yang putus tuh. Paling salah jalur, entah kenapa lah gitu. Salah jalur, bisa saja kan menantu dianggap anak gitu, bisa.
atau anak angkat dinasabkan, walaupun sudah dilarang itu tetap dilakukan dan seperti itu. Jadi dengan momentum ini NU bisa dibawa ke arah yang lebih maju. Memecahkan masalah Balawi dengan berbagai disiplin ilmu. Kalau bisa mendirikan lab genomik sendiri ya bagus. Orang Indonesia kalau mau tes DNA nggak perlu luar negeri. Dan kalau dipecahkan sekarang itu lebih baik daripada meninggalkan beban ke keturunan kita. Tes DNA itu pada awal dikomersialisasikan tuh mahal sekali. Tahun 2010 itu masih 100.000 dolar. Tahun per genom ya. Tahun 2000 kok 2010, tahun 2000 itu biaya per genom itu 100.000 dolar. Tahun 2010 sudah turun sepersepuluhnya. Sekarang itu 350 dolar sudah bisa. Kalau suatu saat nunggu 50 dolar, orang nggak bisa ngumpet itu. Nasabnya seperti apa. Pemerintah RRC itu sudah mendata YDNA penduduk laki-lakinya. Sekitar 700 juta orang udah punya itu database. Jadi di Cina itu nggak bisa seorang ayah itu nggak bertanggung jawab. Ketika anaknya menuntut tanggung jawabnya di pengadilan perdata, dia bisa lari nggak bisa. Termasuk kalau anak itu hasil perkosaan pun bisa untuk ayah biologisnya gitu. Secara hukum kita kan juga keputusan MK kan begitu. Anak itu bisa menuntut perdata ayah biologis. Dan jadi itu saja saya rasa. Skeptis pada semua pihak yang terlibat, yang berseberangan pendapat dalam nasab Balawi ini, termasuk Balawi sendiri. Kemudian uji setiap argumen, uji setiap bukti dengan metode yang terukur. Jika perlu mendirikan lab genomik ditaruh di salah satu universitas NU lebih baik. Dan bisa mengembalikan NU sebagai kapal induk para ilmuwan. Sekian saja dari saya, Romo Kiai ya. Ya kalau di video ini ditanggapi ya matur nuwun, alhamdulillah. Kalau nggak ditanggapi ya saya menyampaikan apa yang saya yakini benar. Kalau saya yakini ya saya yakin benar, karena itu suatu saat tes DNA itu makin lama makin murah. Orang tidak akan bisa menipu nasab gitu ya. Saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih Romo Kiai, terima kasih Gus Yahya, dan terima kasih teman-teman. Semoga weekendnya berwarna, berbahagia dengan keluarga. Walaupun ini musim hujan ya, semoga tidak sampai banjir di tempat Anda. Kalaupun nggak ada hujan juga kasihan makhluk lain gitu ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.